Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Yuyun Nur Palah ya, dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, tetapi Ibu tidak disebutkan nama-namanya ya, tidak menghormati rasa hormat ya. Dan yang kami hormati Ketua Komite Jati Mekar 1 dan SD swasta dan negeri, dan yang kami banggakan siswa-siswinya dan serta Bapak Ibu guru serta OPS yang ada di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita akan monitoring dan evaluasi, tetapi bukan mencari kesalahan. Ini suatu memvalidasi ya Bapak dan Ibu, jadi tidak usah takut ya. Jadi ini akan memvalidasi dari kementerian, ditugaskan Ibu Yuyun dan saya juga sebagai pendamping pengawas binaan di Kota Bekasi. Ini semuanya ada 4 SD. Mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu dengan kedatangannya saya mengucapkan terima kasih ya. Dan saya mengucapkan selamat datang ke Ibu Yuyun di Kota Bekasi di SD Jati Mekar 1. Bapak dan Ibu mungkin perkenalan dulu nggak Ibu? Ya mungkin tadi katanya Pak Agus juga sampai belum kenal Bu Nenek itu siapa ya. Mungkin kalau yang lainnya untuk di sini sudah tidak asing lagi. Jadi saya pengawas di kecamatan Jati Asih ya. Jadi sebanyak 30 SD. Jadi di setiap kecamatan itu ada yang satu kayak Pondok Gede, itu juga Rawalumpu 1 Bu. Jadi di sini lagi krisis pengawas dan kepala sekolah. Untuk di Jati Asih pengawasnya ada 2, yang Ibu 30 SD dan Pak Haji Subianto 32 SD. Jadi betul-betul itu yang namanya itu untuk pembinaan, kalau kata Sunda mah ya kadang-kadang tidak tergerong ya. Tapi alhamdulillah ya dengan adanya sekolah penggerak di sini saya mengucapkan juga terima kasih kepada SD Jati Mekar 1 yang luar biasa. Di sini untuk kecamatan Jati Asih ini Pak Dokter itu baru 1 dokter, tapi luar biasa ilmunya ya. Tepuk tangan untuk Pak Dokter. Mungkin nanti ya kita sharing aja ya. Nanti kalau misalkan dari SD yang mana ada kendala ada apa, nanti bisa beliau gitu. Alhamdulillah dengan adanya Pak Slamet ini, karena beliau instruktur jadi tahu ya udah melanglang buana. Dan alhamdulillah kemarin juga di sini sudah ada penilaian akreditasi ya. Setelah itu sebelumnya saya periksa dulu ya dari A sampai Z. Nah, setelah kedatangan yang namanya akreditasi kan asesor itu kan menilai semua administrasi ya. Ini tidak dinilai. Karena apa? Diambil dokumen satunya. Dengan adanya dokumen 1 dilihat dari atas sampai bawah ternyata alhamdulillah sudah ada komplit. Coba aja bayangkan. Dari A sampai Z dari depan itu belum dibenahin. Karena apa? Maksud Ibu nggak usah dibenahin dulu, karena nanti ada penilaian PKKS Ibu ya di bulan Oktober, biar langsung yang menilai juga, jadi tidak diacak-acak lagi.
Nah itu sekedar Ibu infokan untuk ini apa SD Jati Mekar 1. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan ada kendala, ada apa-apa bisa sharing dengan kepala sekolahnya Bapak Slamet Wibowo dan Ibu Yuyun dan Ibu Neneng. Tujuan kesini hanya monitoring dan evaluasi, tidak mencari kesalahan, mencari pembuktian. Bapak dan Ibu kemarin kan sudah memberikan dari Kota Bekasi itu, dari Bandung ya Bu ya, masalah arkas, tetapi sudah diberikan materinya dan menjadi profil pendidikan. Mungkin sudah dibawa sekarang itunya, sudah di-print ya Pak? Kan kemarin suruh di print. Nah kalau belum berarti ada di sini ya, ada mungkin bisa membantu di sini. Terus yang kedua Bapak dan Ibu, dari tahun-tahun sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, mungkin untuk evaluasi dulu itu kan PMP, jadi bukan pendidikan moral Pancasila, penjaminan mutu pendidikan. Sebelum lapor pendidikan, PMP itu kebanyakan yang dikerjakannya itu OPS. Jadi kepala sekolah tidak terjun langsung. Jadi makanya di sini dengan adanya Ibu Yuyun, Ibu sendiri nanti akan melihat langsung rapor pendidikannya apa. Contohnya di sini di Jati Mekar 1, misalkan kekurangannya dari numerasi. Nah itu yang akan diangkat untuk arkasnya. Nah ini juga mungkin nanti akan lebih jelas lagi nanti Ibu Yun yang akan memaparkan Ibu ya, untuk sedikit. Soalnya di sini Ibu dengan Bu Yun itu tidak memberikan materi ya Bu ya. Cuma kalau ada kendala, ayo kita bareng-bareng apa yang harus diperbaiki. Hanya itu aja yang Ibu bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas Ibu Slima yang telah menyampaikan sambutannya, beliau juga memberikan informasi-informasi teraktual dari SDN Jati Mekar 1 dan Badan di Kota Bekasi pada umumnya. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Nurfalah dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan di Bandung. Pada beliau di Pasca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada kita sama-sama panjatkan. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan lahir batin, mudah-mudahan juga iman Islam ya. Dalam keadaan sehat kita bersilaturahmi. Bapak dan Ibu, saya sangat tersanjung, saya sangat senang, saya sangat bangga sudah diberikan sambutan yang begitu sangat baik ya. Apalagi mendengar begitu banyak prestasi, kemudian kinerja beliau yang sangat baik gitu ya. Saya juga mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir, terutama sudah membawa pasukannya masing-masing setiap statistik ya, dari 4 sekolah yang kami undang sebagai penggawanya, membawa rombongan, diantaranya saat itu kan membawa 5 orang ya, kepala sekolah, selain kepala sekolah atau yang mewakili, 2 orang guru, kemudian operator dan siswa gitu ya. Bahkan di WA group tadinya Bapak dan Ibu mengkhawatirkan ini anak mau dibawa kemana, terus mau kalau kita misalnya kegiatannya sampai sore, apakah juga sampai sore? Insya Allah enggak, karena di sini bukan kita mau menjajali dengan materi, kita bukan mau ceramah ya, kita juga bukan ingin memenjarakan anak di sini ya. Kan kalau mengikuti kegiatan orang tua mah beda ya. Anak-anak kan harus dengan menyenangkan. Masa ini juga programnya Merdeka Belajar, tapi anak terkungkung dengan kegiatan orang tua? Tidak, insya Allah. Mudah-mudahan kedatangan saya membawa dampak positif ya. Saya
sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Bapak Selamat dan dan Ibu Neneng, saya melakukan kesini kedatangannya adalah untuk melakukan monet, tapi bukan untuk menilai secara langsung, menjudge atau menyalahkan atau memberikan penilaian yang seperti apa pilihnya. Berhubung Bapak dan Ibu mengikuti program sekolah penggerak satuan pendidikannya, maka insya Allah program-program atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sekolah penggerak, misalnya penggunaan pemanfaatan akun dan lain-lain, kemudian platform Merdeka Mengajar, platform satuan sumber daya sekolah, kemudian platform Yasipla, Arkas, Markas dan lain-lain, itu insya Allah harus dieksplor sedemikian rupa, gitu ya. Karena sebagai sekolah penggerak, kami bertanggung jawab juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 4 intervensi. Yang pertama terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, yang kedua tentang pembelajaran paradigma baru, ya, kemudian digitalisasi sekolah, dan yang ketiga tentang perencanaan berbasis data. Nah, terkait dengan itu ada beberapa platform yang harus digunakan. Tapi insya Allah saya sangat senang mendengar barusan ya, hanya sekedar informasi sekilas tapi sangat membanggakan. Biasanya imajinasi saya yang namanya sekolah SD ya, dengan format seperti ini ya, seperti pengalaman kita zaman dulu ya, bangunannya seperti ini, misalnya kepala sekolahnya sudah sepuh, misalnya, maaf ya, kadang-kadang tidak paham IT, anak-anak sekolahnya seperti itulah, maaf ya, imajinasi kita. Tapi sekarang mudah-mudahan bukan hanya dengan sekolah penggerak, memang dinamika perubahan dengan adanya berbagai kebijakan pergantian kepemimpinan kita ya, salah satunya ada perubahan misalnya dari ruangan, betul ya Pak ya, strategi pembelajaran dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sekolah penggerak yang sekarang juga membawa dampak dinamika perubahan yang bergerak terus maju, gitu ya Pak ya. Insya Allah Bapak dan Ibu sebagai pemimpin nih, kepala sekolah menjadi tonggak, menjadi salah satu alat ukur yang bisa mengendalikan, mengelola kepemimpinan Bapak dan Ibu di sekolah itu membawa kemajuan. Nah itu ya, sebagai kuncinya kemajuan, mengelola SDM-nya, mengelola sarana prasarananya, mengelola pembelajarannya, mengelola muridnya dan lain-lain. Insya Allah ya Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang kata, insya Allah, karena sudah ini nih, dua-duanya saya mau ngomong apa nih, ini sudah diambil selalu sebagai pengantar, tapi langsung ke inti saja ya. Saya kesini insya Allah dalam rangka monet adalah memastikan sejauh mana satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola itu sudah memanfaatkan akun belajar ID dalam berbagai platform-platform yang sudah diberlakukan dalam sekolah penggerak. Gitu ya Pak ya? Apa ya? Tidak akan memberikan materi, tapi paling hanya mengecek dari instrumen yang Bapak dan Ibu isi sebelumnya. Nah terkait dengan siswa, karena mungkin perlu didahulukan ya, tidak apa-apa ya Bu ya. Siswa itu mohon maaf sebab saya to the point ya, soalnya langsung ke tugas. Kata Bunda Neneng itu, insya Allah kita harus ikan cepat dan gabus lebih cepat lebih bagus gitu ya, bukan ikan lele ya, tidak bertele-tele gitu ya. Insya Allah ya. Nah, terkait dengan kebutuhan siswa yang kehadirannya insya Allah diperlukan di sini, sejauh mana akun belajar ini sudah dilakukan? Apakah sudah semuanya akun ini sudah di loginkan? Sudah diaktifasi oleh siswa? Sudah. Dibantu oleh operator atau oleh memang ada kendala? Ada? Oleh guru. Oleh guru semuanya dibantu, jadi masing-masing guru bertanggung jawab melakukan aktivasi seluruh murid, begitu? Iya. Adakah murid yang bisa melakukan sendiri? Ada? Ada. Ada ya? Tapi bisa ya? Oh ya. Baru kelas 6 aja Ibu. Oh kelas 6. Baru Sebetulnya kalau di sekolah penggerak kan ada yang fase A, B, C, D ya, gitu ya. Jadi
kelas A, fase A kan, kelas 1, 2 gitu seperti. Yang hadir kan kelas 5 ya saya kasihkan contoh. Kelas Ya, 5. fase apa coba? Fase C. Fase C betul, fase C ya. Bisa melakukan aktivasi sendiri? Bisa. Belum. Belum. Pak Sugi sampaikan aja Pak Sugi disuruh aktifasi akunnya. Akunnya. Nah, sebagai salah satu bukti akun biasanya kan kalau akun belajar, kalau saya tidak akan mengajari langkah-langkahnya pasti sudah bisa ya. Apalagi insya Allah di sini ada komunitas, komunitas ada MGMP dan lain-lain lah. Apalagi nih sering katanya sudah login. Alhamdulillah ya. Ini screenshot ya. Screenshot. Jadi Di foto aja, Pak. Di foto. Konek ke teman-teman ini Bunda, karena ini bantuan. oh ya. Di foto aja nggak apa-apa ya. Jadi kami hanya ingin melihat gitu ya. Oh sudah, bukan berarti mengajari dari awal. Kalau saya berarti Kalau saya, mohon maaf, terus terang belum gitu. Jadi baru yang siswa ya. Kalau yang guru memang sudah. Kalau yang siswa itu baru yang kelas 6 Pak. Kelas 6 baru yang lulus gitu. Betul, mungkin saya nggak kurang info atau bagaimana gitu mengenai akun ini. Apakah memang dari SD. dari SD Atapo Pak, SDT Atapo. Ya, jadi memang jadi baru kelas 6, kan ngecek baru kelas 6 yang bahkan baru kemarin ya Pak, kelas 6 bisa lulus. Jadi yang lainnya itu memang belum gitu. Apakah akun itu memang dapat dari dinas ya, dinas pendidikan atau dari kementerian? Apakah memang kita yang mengajukan atau bagaimana itu saya juga terus terang saya juga belum paham itu. Tapi kalau guru sejauh ini sih memang dapat dari kementerian ya. Kalau guru hampir sudah semuanya, hanya satu ya ada kendalanya. Tapi kalau Kendalanya kenapa pun yang satu? kelas 1 lah itu kemarin ditanya belum jelas ya juga Bu. Aku ditanya kenapa belum, katanya nggak tahu, nggak bisa katanya gitu. Mohon dibantu ya. Mohon dibantu itu kan sekarang bukan hanya sekedar murid, ada tutor sebaya, anak murid saja ada tutor sebaya ya. Jadi saling membelajarkan, sharing gitu. Insya Allah saling guru juga saling yang namanya ilmu disimpan-simpan mana tidak akan beranak ya. Ditanya nggak Pak? Ya, mungkin ada kendalanya kalau misalnya lupa password kan bisa ya, suka ada ya lupa password Siswa itu, atau mohon maaf, kalau siswa itu maksudnya prosedurnya seperti apa sih kalau Muncul dari Dapodik, Bunda, dari Dapodik dikirim ke Pusdatin. jadi dikirim kan ya nunggu Iya, Ya, operator. Sekarang operator. sudah operator yang bisa. Adminnya kepala sekolah dan operator. Ini kelas 2 baru muncul sekitar 2 minggu yang lalu. ya, artinya dari sana. Oh kemarin, baru muncul kemarin kelas 2. Tanggal 24. Tanggal 24. Artinya itu nunggu kan ya Pak ya, artinya menunggu karena kita yang inisiatif maju Pak gitu enggak? Kalau akun gitu. Kalau untuk Dari SD mana? Lab school. Kalau bisa. Iya, dari tadi, Pak. nanti ini tuh. Jadi biasanya itu di pertengahan semester selamat datang dia akan pembaruan akun baru jika ada siswa yang masuk seperti itu. Tapi akunnya itu memang sudah dapat ya. Kita Sudah artinya langsung ada. menunggu gitu. Kita menunggu apa dengan Iya, sendiri. berdasarkan Dengan sendirinya Dapodik, ada. isian Dapodik. Isian Dapodik kan sebelumnya sudah terlibat oleh Nama siswa, nama guru. Iya, identitas sekolah, ya NPSN dan lain-lain. Gurunya ada berapa, namanya siapa, muridnya juga sama, tergantung sarana prasarana udah lengkap begitu. Ya, nah seperti itu kan berarti sudah terdaftar tuh. Jadi kalau Dapodik berarti kan sudah terdaftarkan dari sekolahnya Bun. Jadi tidak usah daftar dadakan gitu lah, tidak ada yang sudah daftar dadakan. Nanti ada kepala sekolah dan operator itu melaporkan ke Pusdatin ya Pak ya. Nanti akun itu diberikan nanti oleh Pusdatin gitu. Ya Pak ya, betul ya. Kalau misalnya akun belajar kan sudah dari sana. Tapi kalau password memang bisa dirubah gitu sesuai karena kan manusia sifatnya lupa kadang-kadang. Jadi ada mungkin passwordnya ingin sama dan lain-lain. Ini kebetulan ini salah satu ide inspiratif nih dari Bapak Kepala Sekolah yang hebat ini. Aku ininya passwordnya sama, jadi bisa saling cek gitu. Bisa oleh guru, bisa oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh operator gitu. Ya. Jadi akunnya kan yang berbeda, seperti halnya email, kan tidak begitu jauh dengan email kok. Ya, email kan tinggal passwordnya. Kalau emailnya apapun, beda namanya, minumnya kan teh botol sosro ya. Sama, akunnya juga beragam, boleh.
tapi passwordnya bisa sama. Ya. Nah, itu salah satu siasat yang itu saya juga bisa boleh ya di-share ya pengalaman ini nih. Jadi sesuatu yang mudah kenapa dipersulit gitu ya. Ini kan yang tadinya sulit ya, kan itu harus mengingat beberapa password tuh ya, anak kan harus mengingat, kadang-kadang lupa gitu. Dan lupa itu harus di-reset, harus diganti lagi dan lain-lain. Itu prosedurnya harus dapet lagi gitu, harus melalui helpdesk dan lain-lain. Banyak ribet lah gitulah prosedurnya. Tapi dengan cara seperti ini mempermudah insya Allah. Seperti halnya Pegadaian. Ya, satu-satu ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti mohon di sana ada kendalanya, ditulis aja di instrumen, nggak apa-apa, ada banyak coretan. Jadi semakin banyak coretan justru itulah yang nyata. Jadi jangan takut, wah ini salah, kalau begitu saya nih nilainya jelek nih, saya tidak lengkap, tidak apa-apa Bun, seadanya. Justru dengan adanya kendala seperti ini terbuka, kita saling mencari solusi bersama-sama. Kendalanya itu ayo kita cari solusinya seperti apa sama-sama gitu. Kemudian kita lengkapi mumpung ada kesempatan, gitu ya. Karena sekarang yang namanya akun belajar ini bukan sesuatu yang aneh, harus masif semuanya. Jangankan Bapak dan Ibu yang mengikuti PSP yang tidak pun, yang ikutnya secara mandiri pun, yang tanpa dana, tidak ada stimulan dana dari pemerintah pun, harus masif sekarang. Lebih beruntung Bapak dan Ibu yang mengikuti program sekolah kemudian karena ada dukungan dana. Yang tidak pun sekarang harus ikut. Bahkan dengan adanya IKMM, implementasi kurikulum mandiri, mereka sudah kemana, sudah melesat, jangan sampai ketinggalan. Malu ya, PSP yang diberikan dukungan dana oleh pemerintah masih mandek. Kemarin lihat ada jejak rekodnya, soalnya mohon maaf ya, jika Bapak dan Ibu membuka platform Merdeka Mengajar, kemudian fitur-fiturnya dieksplor sama Bapak dan Ibu, kemudian mengikuti pelatihan, jejak rekodnya itu terlihat sampai memalukan insya Allah ya. Yang namanya Jawa Barat dari 34 provinsi ranking ke 34 penggunaan akun belajar.id, baik itu lalu PMM, kemudian SDS, kemudian kurikulum Merdeka Mengajar dan lain-lain. Itu sangat memalukan. Jejak rekodnya berapa persen? Cuma belasan persen. Tapi alhamdulillah dengan kita berusukan ke bawah ya, kita mengecek semana sih kendalanya di sebelah mana gitu. Nah ini apakah tidak tersosialisasikan oleh dinas, kemudian dari dinas ke pengawas pendidik tidak disosialisasikan juga, atau dari satuannya yang tidak mau bergerak maju untuk mengikuti perkembangan gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan tergilas oleh zaman ya. Kalau sekarang kan tidak, zaman kita tidak akan mundur. Kalau sudah maju tidak mungkin mundur ya, pasti akan melesat terus gitu. Tapi sejauh mana kita mau bergerak mengikuti perkembangan itu, ya memang zamannya yang tadinya tidak senang IT juga wayangnya gitu ya. Ini buat adik-adik ya, yang anak-anak yang siswa yang sudah akun belajarnya aktif, ada yang belum. Kalau yang belum, tapi saya yakin dari sekian banyak siswa dari fase A sampai F ya, itu banyak yang belum aktivasi akun belajar, banyak. Nah mulai sekarang yang bunda-bunda atau ibu-ibu, bapak guru tahu caranya seperti apa, cara aktivasinya. Kalau misalkan yang sudah itu minimal udah seiring tuh, kalau dilihat itu mah ya gambarannya dengan email itu sejajar ya, ada ya. Aktivasi akun, jadi status aktivasi akunnya kelihatan kalau memang sudah ini. Jadi cuma diklik saja seperti email, jadi aktif gitu. Ada akun belajarnya sudah aktif, jadi tinggal di save saja passwordnya. Kemudian, nah kaitannya dengan siswa itu tidak bisa membuka akun platform Merdeka Mengajar. PMM itu tidak bisa dibuka oleh siswa. Siswa itu hanya bisa mengeksplor assessment, fitur assessment di dalam PMM platformnya. Ya banyak ya istilah-istilah ya. Kalau ada platform Merdeka Mengajar, kalau kita buka situsnya, kan ada beberapa fitur, ada pilihan seperti halnya gini. Shopee ya, kita ya Shopee itu fitur ya. Shopee itu atau Gojek lah Gojek.
Gojek itu banyak fitur. Ada GoFood, ada GoSend gitu ya. Ada Gojek gitu ya. Fitur-fiturnya itu tinggal klik. Misalnya GoFood. GoFood juga ada menunya, betul nggak? Nah seperti itu. Apakah kita itu mengeksplor tidak masuk hanya melihat-lihat harga, hanya melihat-lihat mode dan lain-lain. Ini juga sama. Siswa di platform Merdeka Mengajar, di platformnya Shopee itu sudah tidak bisa dibuka Shopee-nya mah. Tetapi oleh guru nanti dengan cara diberi guru yang membuka platform assessment, kemudian linknya diberikan ke siswa yang punya akun. Nanti soal-soal di dalam assessment itu nyambung ke siswa begitu. Jadi silakan kalau yang sudah mengeksplor ada ya, pasti ya. Insya Allah sudah ya, sudah semua. Ada yang belum? Belum ya? Nah, nggak apa-apa Bun, jangan takut Bun. Saya nih merasa minder. Tapi saya tidak mungkin langsung mengajar ini. Silakan nanti bergaining dengan teman-teman yang lain. Bagaimana caranya? Tapi silakan bisa dibuka kok. Soalnya kalau waktu untuk mengajarkan tahapan-tahapan, tapi saya bisa ketahui dari SD At-Taqwa misalnya ada kesulitan aktivasi akun belajar.id. Silakan Bunda nanti ditulis di instrumennya ya. Akunnya memang siswa belum ada satu pun. Yang kelas 6 yang berarti yang kelas 6 yang sudah lulus malah. Oh, yang yang nama anaknya siapa? dari kelas. Jadi yang ada itu Semua tahap, semua fase belum ada. baru kelas 6 aja belum ada. Oh, ditulisnya punya akun belajar hanya dimiliki oleh kelas 6. Jadi bisa nanti ditanggulanginya. Kalau murid udah nggak apa-apa. M.Arka ya? MTPRK Angela Kelihatan nih, bisa ketemu Am ya. Sakeki Pakai Q. M titik M Muhammad Muhammad Arka Ada tulisnya M nya 2 M Muhammad Arka Pakai Q apa? enggak pakai K, yang ini pakai K. Terus Akila. Kalau lihat kemarin sebelum saya turun ke sini, saya banyak melihat profil ya. Profilnya berarti kan sudah terdaftar di Dapodik dan lain-lain sudah kan. Nah pasti sebenarnya mah siswa dari mulai jumlah kemudian nama-namanya juga gurunya juga sebenarnya kan sudah ada, sudah terdaftar. Pasti kan di Pusdatin juga sudah ada. Oh ya. Saya punya akun grup operator. Nah, di situ tuh pada buka akun dari ID terus seluruh akun peserta didik, tapi pada ngeluh karena datanya itu masih data lama, alumni semua. Oh iya, alumni ada beberapa begini ya, ada yang memang masih menggunakan akun sebelumnya seperti fase A, kelas 1, kelas 2, banyak yang menggunakan waktu masih TK atau PAUD akunnya. Kan soalnya kan akun juga berlaku baru 1 tahun, belum lama kan ya, belum lama dari Mustadid. Oke, mungkin sama kendalanya. Kan saya sempat ada download yang akun pembelajar buat sekolah didik sama guru sama kepala sekolah. Untuk sekolah didik itu begitu saya buka akun itu masih yang alumni Bu. Iya, belum ada update gitu loh. Iya, gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Itu ya, jadi itu sempat ini juga Ibu. Pas saya buka lagi di akun belajar tuh ya, jadi saya daftar secara manual. Iya, secara manual. Jangan takut, semuanya kemukakan aja. Jadi kendalanya justru kita selesaikan sama-sama ya Kita coba satu-satu ya. Kita pakai akun sekolah masing-masing juga. Bagaimana kita solusinya mengupdate akun. Sebenarnya akun kita itu sudah pada saat siswa kita sudah berpindah dari SD, akun itu pas ini akun yang kita cetakkan lagi. Akun itu sudah diambil oleh SMP, bisa masuk SMP. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya akun siswa yang sudah lulus, disimpan nggak apa-apa, boleh disimpan. Takutnya siswa tersebut kelupaan akunnya, kita bisa ambil. Tapi update, nah inilah kekurangan kita adalah tugas mengupdate itu bukan hanya tugas operator, kepala sekolah. Nah kadang-kadang kepala sekolah waktunya kurang banyak.
sehingga lupa membuka apapun yang ada di Dapodik. Kebetulan saya di Dapodik membuka salah satu sehingga saya bisa meriksa pekerjaan guru yang tadi Ibu sampaikan oleh operator dari Atauba Atakwa, operator Atakwa. Nanti kita sharing operator ke operator, pasca ke pasca guru. Jadi kita bisa hari ini selesai. Oh iya, insya Allah. Ya. Harus Nanti ke pasca kita kumpul, operator kumpul, guru. Nanti ada ini juga ada Bu Nurani Wardah, beliau juga instruktur nasional. Nanti kita bisa, ayo sharing semuanya. Sharing. Jadi guru ke guru, nanti ada Bu Ayu yang untuk pemanfaatan PMN, beliau juga bisa sharing. Saya tidak ingin mengajarkan, kita sharing, berbagi ilmu. Kita sharing aja. Ya. Biar semuanya bisa. Murid juga nanti murid sama Bunda Yuyun dan Bunda pengawas. Iya. Nah kita lihat satu-satu, nanti Bunda Yuyun bisa ngeblok ke sini. Misalnya di sini khusus di sini nih operator, kita ini ke paspor di sini, guru di sebelah sini, murid sebelah sana. Jadi kita terbagi, selalu cepat. Jadi Kalau sebenarnya biar cepat ya, biar instrumennya terisi dan semuanya mudah gitu, dia bisa hasil evaluasinya luar biasa begitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita kan menuju bukan untuk ingin sempurna ya, tapi menuju itu kenapa kalau ada usaha dari kita usahakan. Ibu sambil dibuka konsumsinya, Iya. silakan. Udah bisa. Jadi kalau tadi yang bilang adminnya yang lama-lama ya pasti ada, tapi bukan itu berarti kendala sebenarnya sih. Admin itu bisa kita ambil, misalnya ibu ada siswa pindahan, ini mohon maaf banyak siswa pindahan, kelupaan. Pengumuman harga emang belum ada. Ini udah Ibu dari operator mana operatornya? Oke, nanti kayak ini kita kelola ya. Kita ngambil semuanya dari datanya. Kita ambil semuanya. Sayang Ibu, kita tuh punya akun belajar ID. Ini kita belinya itu di negara tetangga. Aplikasinya mahal, buat tenaga pendidik, buat murid. Google Drive-nya tak terhingga. Masukin apa aja bisa. Sehingga saya bisa mempergunakan akun berbagai macam orang. Jadi bisa saya ambilin. Kalau ibu-ibu selama 6 bulan tidak dipergunakan, ibu mati akunnya. Langsung otomatis terhenti. Nanti untuk mengajukan lagi, bos punya alasan. Kenapa tidak dipergunakan selama 6 bulan? Baik murid, guru maupun kepala sekolah. Jadi saya ingin sharing dengan teman-teman di sini. Ayo kita majukan Kota Bekasi. Tidak melihat sekolah negeri, sekolah swasta, FI dan sebagainya. Kita harus sekarang berkolaborasi bersinergi gitu. Ada pengawas kami yang nungguin. Kalau saya ini tungguin kalau sampai malam kerja ada pengawasnya. Bersama-sama. Jadi ruangan ini terbuka bagi teman-teman guru maupun kepala sekolah, murid juga boleh yang mau datang ke sini. Kegiatan kami sampai jam 4 sore ya. Jam berapa Bu ada kegiatan kita kegiatan ini? Mudah-mudahan sih di alokasikan jam 4, tapi mudah-mudahan jam 1 sudah ya. Makanya kita bergerak cepat ya. Tapi jangan tidak berarti gini. Yang penting Bapak dan Ibu paham dan bisa tahu caranya ya. Tahu cara mengatasi solusinya. Ditindaklanjutinya setelah. Jadi sambil kita jarak jauh. Ya betul. Betul ya? Soalnya kan waktu kita untuk belajar itu anak kan kasihan ya terlantar, ibu juga harus melaksanakan tugas juga kewajiban. Jadi kita bisa saling gitu ya. Insyaallah. Apa yang harus kita lakukan? Ibu kita Ya, kita gimana kalau kita bagi gitu ya? Operator bisa Kalau bergeser yang ke sini. siswa mungkin didampingi satu gurunya satu Ya, ya. operator ke sini, Ya. siswa yang pojok sebelah sana, kepala sekolah bisa di sini, Sama guru bisa di gurunya sini, satu guru bisa di karena sini. kaitannya dengan fitur assessment ya. Iya, iya betul. Jadi guru satu di sini dengan Kepala sekolah. guru ya. Siswa dengan gurunya Guru masing-masing. pendamping. Bukan berarti mengklasifikasi tapi biar sharing ya. Ya. Biar sama. Biar sama-sama. Kan fungsinya berbeda-beda. Ya bagian mana nih dari instrumen ini yang harus dilengkapi itu ceritanya di sini. Ya. Siapa yang belum Bu Ayu di sini. Ya, ini anak ya? Ini anak ya? Bu Ada di sini dan murid. Siswa. Bu Ramadi. Anak mah nggak usah Bu, ini yang tamu aja. Yang belum tadi siapa? Mohon maaf ya. Kenapa kami kelompokkan seperti ini? Karena sejatinya setelah model ini
Bunda dan Diana punya kewajiban untuk mengimbaskan kembali kepada masing-masing Satik 5 sekolah Sudah. terdekat. Sudah. Oh sudah. Yang belum kayaknya bapak. Jadi karena ini harus masif dan ada percepatan, ada akselerasi, harus semuanya melaksanakan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar juga gitu melalui platform ini. Mau yang PSK atau tidak, semua Harinka harus melaksanakan absen. gitu. Sama Ainun absen 2. Satu dan dua orang daripada Jadi nanti Bapak ini, Bapak dan Ibu ini menjadi calon narasumber bagi sekolah-sekolah di sekelilingnya. Dari mana, Pak? Paradisa. Ini ada 2 kan? Ibu punya langsung. Ada 2 kan ini? Nanti kalau sudah selesai boleh gitu mulai boleh belajar ya. Mohon izin Bunda Yuyun, Ya, Pak silakan. Sugi buka dulu untuk akun belajar. Ini guru dulu sebentar, Bapak Ibu ya. Guru dulu nanti kita Ya, apa, Bu? siswa. Absen, Bu. Ya, absen. Absen dulu. Akun belajar. Mohon Oh mau duduk kalau 1/2 aja Bu, nggak apa-apa sih. Ini kosong nih. Ya 1/2 aja. Ini siapa? belajar guru. Ada Paradisa. Langkah pertama. Ini Ainun berdua aja sini. Ainun sama Karinka berdua. Duduk berdua sayang. Sini berdua sayang sini. Sini. Oh sorry. Hati-hati. Nah berdua aja di situ. Silakan disimak nanti biar bisa sharing. Itu kalau operator masih sebagai admin, ya, selain kepala sekolah. Ini kita buka. Daponiknya Bapak Ibu bisa minta kan? Jadi kita dimakan ya? daponik juga. Ya. Kasihan Mbak. Tolong Bapak Ibu buka daponiknya. Ya ini kan jam istirahat udah makan dulu aja. Nggak apa-apa. Data dua untuk nah, ini ada juga ini akun apa nih Mas? Ini buat mengambil Data akun peserta didik, akun belajarnya dulu. Dan daponik kita buka. Mas Uki, yang pertama ini user adminnya. Oke, lihat di sini ambilnya kasih keseruan ini. Yang PD data Kemendikbud Doain. Oke. Kita ngambil dari sini dulu, Ibu buka. Pasti kalau sudah link dengan dapodik, insya Allah langsung Di Word aja gede ya. di Word, masukin pindah ke Word deh. Jadi tadi yang Bapak Ibu operator sampaikan kesulitannya untuk membuka akun belajar baik guru maupun peserta didik. Kita buka di sini Bapak Ibu HTTPS IPD. Nanti insya Allah kita bisa dapoliknya nyala tuh ya, kenapa kan? Ya, tampilannya seperti ini dashboardnya pengelolaan. Ini tampilannya sudah tampil. Tampilannya ada pojok sebelah kiri ada loginnya nanti passwordnya emailnya ibu sendiri atau bapak. Dapodik, jadi password dapodik. Udah, nah itu ya. Nah ini akunnya bisa diunduh, sudah terlihat Bapak Ibu. Jangan sampai dan harus cepat diberikan kepada guru atau muridnya. Kenapa? Nah kalau kami bekerjasama dengan komite, jadi ada korlas, ada guru kelas pekerjaannya banyak, kepala sekolah pekerjaannya banyak, operator pekerjaannya banyak, diambillah kita mendelegasikan kepada komite sekolah dan korlasnya untuk bisa sama-sama memfotokopi, mengunduh. Nah ini diunduh. Ada 2 peserta didik dan tenaga guru. Jadi adminnya itu operator. Pak, di sekolah saya adminnya sebagai guru juga bagaimana? Kejadian kan? Ya, akunnya yang dipilih 1. Jadi kalau nanti yang dipilihnya guru, admin operator tidak ada. Jadi kepala sekolah yang sebagai adminnya utama. Ya. Kalau admin operator tidak ada PNN, tidak ada. Jadi mereka hanya bisa mengganti, mereset password atau mengusulkan akun yang tidak muncul tadi seperti di Ataqwa. Ada peserta 3. Contoh Mas Sudi ini apa nih?
di Word Mas. Tadi sudah sampai, akunnya sudah diunduh semuanya Bapak Ibu. Serta didik atau PTK? PTK dulu udah diunduh semuanya. Dilihat peserta PTK-nya masih gurunya masih ada nggak guru-guru kita semuanya atau guru tersebut sudah keluar. Nah ini berhati-hati karena nanti berkaitan dengan survei lingkungan belajar. Kalau masih ada di dalam dapur di sekolah, guru tersebut harus wajib mengisi survei lingkungan belajar walaupun sudah tidak ada lagi di sekolah tersebut. Sudah Ibu? Pak, laptopnya khusus admin nggak? OPG di Word. Ya, ini dulu Bu ya, saya operator dulu Bu ya. Operator dulu, nanti setelah Sekolah nggak bisa ya? Oh sangat bisa nanti kita ini ke Mas Detmo. Kalau yang adminnya operator, kepala sekolah itu berbeda. Kalau kepala sekolah khusus ini rapor pendidikan. Iya kan? Nanti Kan admin ada dua, admin akun belajar ID sama admin rapor. sama admin rapor. Kalau kan admin Rapor. rapor. Kalau ID belajar, akun belajar ID-nya. Bisa nggak kepala sekolah? Bisa, bukannya. Kan kita juga pimpinan pasti dikasih laporan kan? Ya. Bisa ngebuka. Iya, bisa. Enggak, bisa memakai juga dengan memakai akunnya. Iya, bisa akunnya. Karena harus ada kerjasama. Jadi akun operator itu juga dipegang kepala sekolah juga. Jadi jangan sampai akun operator kepala sekolah tidak tahu. Iya. Nanti ibu nggak bisa lihat begitu juga akun kepala sekolah operator harus tahu. Kan tidak selamanya kepala sekolah sehat. Oke, nah ini dulu ini ada tingkat akhir peserta didik AKM ini muncul. Ibu sudah bisa melihat yang untuk besok IBK dan sebagainya. Nah, sekarang kita unduh akun PTK-nya. Bapak Ibu operator perhatikan, masih ada nggak guru-gurunya di situ? Pak, ada guru saya baru, kok belum muncul di dapodiknya, ada apa enggak? Ya, udah selesai, udah diunduh, kita mau lihat, udah gitu. Nah ini, nah ini kita lihat nanti nomor induk siswa nasional sejumlah murid kita. Yang pertama kita lihat adalah nomor induk siswa nasional. Ini bagi yang kelas atas berhati-hati, yang buat kelas 6 ataupun kelas 4 dan 5 sebagai sekolah penggerak berhati-hati. Oke. Nah ini yang pertama kali akunnya kalau kita unduh model seperti ini, rapikan operator, rapikan. Contoh rapikan satu kasih ini, satu rapikan. Sehingga bisa kita print out. Jadi yang pertama kali kita lihat akunnya bisa dirapikan. Kalau seperti ini dikasihkan ke murid, kasihkan ke guru, ya sudah nggak akan bisa dibuka. Jadi harus kita rapikan. Ya siapa yang merapikannya? Operator tugasnya. Guru boleh nggak? Boleh kalau membantu. Ya, jadi nggak semua tugas operator, operator dari pagi ke tengah malam, ya nggak bisa. Operator juga punya masa istirahatnya, sama dengan guru. Oke, nah ini sini akunnya ada passwordnya. Kalau passwordnya sering lupa Bapak Ibu anak, ayo kita jadikan satu. Misalnya kelas 2 passwordnya apa? Sama semuanya. Kelas 3 passwordnya apa? Kelas 4, 5, dan 6. Dan harus kita administrasikan. Jadi kalau ada pembelajaran di PSP, pembelajaran berbasis data ya. Oke. Oh, wifi-nya, wifi sekolah. Jadi sudah dirapikan, sudah bisa. Unduhnya PPK sudah, murid sudah. Nah, yang kelas 2 baru muncul tanggal 2 Pak. Baru berapa hari Pak di kelas 2 kemarin muncul? Kelas 2 itu kalau kita buka itu baru kemarin muncul. Jadi kalau semua kita buka, rapor dapodik belum bisa muncul seperti yang diminta oleh BPPMP. Rapor dapodik tanggal 31 baru kita tarik gitu ya. Baru tertarik oleh aplikasi, jadi nggak bisa kita cetak, nggak bisa kita foto dan sebagainya. Kalau rapor pendidikan bisa. Oke, kalau yang mau mempergunakan wifi ruang kegiatan, ini namanya wifi-nya Diskominfo, passwordnya sudah.
biar ini selesai itu selesai. Kasiannya harus ya, pesannya kita. Nah, tugas operator yang pertama kali adalah merapikan unduhan. Rapikan unduhan. Kalau nggak mau dirapikan unduhannya, ajak guru kelasnya. Jadi secara bergantian. Kenapa? Biar guru kelasnya juga Baterainya udah mau habis. proses mendapatkan akun belajar bagi guru dan Nih. peserta. Oke, sudah bisa duduk. Nah, sekarang ke kepala sekolah. Buka dulu. Nah, ini sudah dirapikan. Nah, ini passwordnya ada di paling sebelah kiri. Bisa diganti. Sepakati dengan guru kelasnya, sepakati dengan adminnya, sepakati dengan kepala sekolahnya. Kalau anak-anak dikasih seperti ini sering terlupa. Kak, gimana kalau terlupa? Bisa di reset sebenarnya. Tapi kalau ngeriset seluruh peserta didik yang lupa ya pekerjaannya bertambah. Nah, ini password ini silakan dirubah oleh Bapak Ibu. Pak, ada murid saya belum muncul. Nah, dia tidak kodiknya, ada kendala apa? Jadi nggak mungkin akun tidak muncul kalau pengisian daporiknya sudah benar. Oke, sudah Mas? Dan total NISN coba per tanggal 25. Oh, belum bisa, sedang tarik data. Nah, ini kalau mencari data peserta, silakan mau guru, mau murid silakan. Sekarang ke Kota Bekasi, kalian Kota Bekasi ya. Nah. Ini 24 Agustus ya. Ya, ini kemarin Kota Bekasi jumlah akun terdaftar di Dapodik 280.029. Yang akun pembelajarannya 159.128. Yang jumlah akunnya yang ada, yang lainnya kemana dari sebelah sini belum pernah dibuka. Sudah ada. Yang sudah mengaktifkan kecil sekali. Ya. Jadi Jumlah akun pembelajaran hari ini, jumlah yang aktif baru 60.000, totalnya baru 30.000. Jadi yang kita akan sudah mengaktifkan. Nanti kita sama-sama kita buka PNM-nya. Nah, ini sudah pasti kalau operator sudah mengerti, yang belum. Ini nama-nama sekolahnya ya. Dari kita dulu Gi, dari SDIT Atauba. Takwa. Atauba ada Atauba ada ya? Atauba ada tuh, bagus Atauba. Babut, bukan Atauba, babut. SDIT Atauba. Yang kedua SD Islam Atauba. Dan di atas. SD Islam, Gi. SD Islam. Di atas dulu ya. Ya, SD Islam. Kita kelas 2 yang baru ini belum bisa diaktifkan, kan baru muncul. Kemarin tanggal 24. Ya, sehingga pasti kita Kota Bekasi tidak mencapai target untuk akun belajar peserta didik. SD Nggak bisa define ya? Nggak bisa kalau ini hebatnya kementerian kita nggak bisa nge-find satu. Biasanya ada searchingnya nggak Pak ya? Ada. Tadi ada yang bagus. mana? Oh, tes ini. Itu yang bagus. Ada yang tahu operatornya nomor berapa ininya? NPSN-nya? NPSN-nya, NPSN aja. NPSN aja. 20 23 15 80. 20 23 15 80. 20 23. Terus di sini klik. 20 23 ke bawah terus Gi. 23. 15 80. Jauh. Acak sih. Babut taubah. Oke. Sampai sini kan kita ya kepala sekolah. Baik, kepala sekolah, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Kepala sekolah tugasnya bukan hanya tugas operator diserahkan. Yang pertama, si kelas sudah pernah
membayarkan tagihan belanja atau belanjanya melalui si pelaku. Apakah mempergunakan akunnya operator atau bendahara kalau belanja? Kepala sekolah, benar kepala sekolah yang mempergunakan operatornya atau kepala sekolahnya? Ya, jadi mulai sekarang ya sekali-sekali kepala sekolah membelanjakan tahu Takwa. Jadi tidak melalui Ibu ada 75 siswa. tahu itu dulu ya. Dari 75 yang sudah punya akun. Kedua, AKAS sudah Cuman pernah dibuka, AKAS baru 37 yang sudah aktif. operator dan bendahara. Foto dulu ya. Ya. Dapodik sudah membuka Dapodik. Enggak Pak, saya nggak buka Dapodik kan tugas operator. Bapak ada pertanyaan nanti nggak bisa ke sini. Oke? Tanya Sipol, rapor pendidikan sudah pernah dibuka Bapak Ibu? Oke, nanti kita buka. Salah satunya. 75 ya. Iya, Satu-satu. 75. Jadi Bapak Ibu nanti kita semuanya Sudah punya akun 75. bukan berarti Aktif udah semua aktif. pekerjaan baru kepala 37. sekolah dilimpahkan kepada 37. operator. 37. Kita minimal harus tahu. Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah bisa Sekarang Babu membuka Taubah. Dapodik atau tidak? Dapodiknya kita sama-sama buka Dapodiknya. Gak usah jauh-jauh lah. Ke Dapodik sekolah dulu. SD Islam gitu. Nomor nisan NFS-nya. Buat ngeliatinnya angkanya. Enggak, ini bukan akun sekolah. Kalau Bapak tadi siapa? SD Babu Taubah ya? Yang Taubah? Iya, kamu tahu. Nomornya berapa, Pak? 202 54 154. 54. 202 54 154. 202 54 154. 202 54 154. Sudah. Berapa persen nih aktif? 40 berapa? 57 yang aktif baru 37. Oh iya. Jumlah penggunanya 75 kita, tapi yang aktif baru 37. Ya nanti kita aktifkan di sini. Ya. Ada satu yang saya akun. 54 belakangnya. Ya, 154. Siapa nih? 154 belakang. Babu Taubah. Babu Taubah 154. Satu lima empat. Di WA web dulu. Bisa Bu? Ibu bisa? Bisa, ini lagi dibimbing. Apa ininya digituinnya? Ini aja kan Punya tab video aja ya. Nanti pasti ada yang nanya kepala sekolah, ntar ibu buka. Oke, siap. Kelihatan nggak Pak, Bu? Boleh. Boleh digeser, boleh. Maaf. Maaf. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Colokan di ngikut nyolok Boleh. Ibu mau nyolok di mana, Bu? sama aja deh yang sampai. Maaf ya. Ya, ini cabut. Aku gede banget. Menutupi layar. Ibu bisa bukanya tapi? Bisa bukanya? Yang ini kan bukan laptop yang nggak ada Dia harus, Oh, nggak, harus yang laptopnya. yang ada dapodiknya. Kalau saya mau buka, saya harus punya Punya akun yang tadi. Akunnya operator. Operator, iya. punya akun operator, saya bisa buka Bisa. di Di laptop manapun bisa. Yang penting Bisa, aku harus punya akunmu apa? akun Ingat operator. nggak? Akunnya operator yang dulu. Yang masih aktif. Ada aktif. Iya, nggak apa-apa. Gimana ininya? Bukanya caranya gimana? Tadi ya Bu. Langsung buka yang kayak tadi yang masuk ini tadi deh. Maaf ya. Ini ya yang tadi ini udah ini. Tadi
Ya, buka yang mau yang PTK dulu apa peserta didik dulu? Oh, unduh mah Iya, udah. udah semua. Udah ada semua. Baru kelas 6 ya. Kalau guru? Kalau Kalau guru guru udah guru udah semua. udah. Kalau guru udah semua, udah ada semua yang masih aktif semua ini ya berarti Iya, ya. aktif semua. Tinggal anak berarti ya. Iya, anak baru kelas 6. Nah, Dapodiknya itu Bu harus disinkronin setiap bulan sekali Iya, aku disinkronin. disinkronin ini terakhir kemarin semalam deh. Ya kalau itu kan biasanya 1 kali 24 jam ya. Nih, Menarikan tuh, datanya. 24 Agustus. Mm-mm. Caranya gimana kalau biar dia datanya muncul di aplikasi akun Belajar ID, narik dari Dapodiknya? Itu nunggu dulu karena dia kan bukanya ke situ. Dia kan harus ditarik data dulu dari Dapodik sinkron. Udah Datanya sinkron sih. ya dari Dapodik sinkron, data dari Dapodik akan ketarik ke kementerian baru ke ini. Berarti ini Atakwa ini jatuhnya belum muncul aja gitu ya, Belum, tapi udah ketarik belum kan? muncul. Karena saya baru sinkron itu tadi malam. Iya, kalau baru tadi malam mah belum, Bu. Terakhir Langsung, sih, terakhir iya. sinkron. Tapi awal sinkron pertama per kali bulan itu, Juli kan? Udah per bulan Juli itu tanggal pertama kali ya, tanggal 12-an gitu deh, 13-an. Iya. Emang agak lama Bu, soalnya kan kayak Nisen ya Bu, anak kelas 1 kan nggak langsung muncul Iya, kan. iya, iya. Kita sinkron dulu, biasanya berapa bulan baru keluar. Sedangkan kita Padahal mau saya- ujian besok bulan Oktober. Iya, iya. Nah makanya disinkron aja terus setiap ini, setiap ada perubahan kan kita setiap sebulan sekali. Gitu. Aktivasi anak. Udah ketemu Kak? Udah ketemu tuh Ki. 154. Totalnya ada 113 orang yang terdaftar, terus yang sudah Ya Bapak. Yang sudah terdaftar. Totalnya 113. Yang punya akun 48, yang baru aktivasi 34. Ya, aku 48. Heeh. Yang aktivasi baru 34. Berarti biar aktivasi semua sih nggak sisa. Berarti Galaxy udah punya akun. Udah punya akun. Ya. Ada situ. Ini Jadi total 48 yang terdaftar, 34 Iya. yang udah aktifin. Iya, Berarti enggak. 66% baru 2/3. Kurang separohnya ya. 2/3. 2/3 sepertiganya ya. Enggak separuh Ya, sepertiga. aja. sepertiga. SD mana lagi Pak ini? Ini Ibu SD sama. ini kalau saya operasi dibagi dua. Oh. Bagian keuangan, bagian dapur. Oh iya. Rapot bener. Pal-palannya. Naik gunung. Maaf. Iya, spasi. Huruf besar depannya. Ibu udah muncul, Bu. Udah muncul datanya. Guru buka apa? Sama kayak tadi pakai akun operator. Ibu operator bukan? Bukan, saya guru. Oh, guru. Operatornya ada? Ada di sebelah sana. Oh, ibu yang tadi ya? Oh iya, coba. Nah, kalau ibu minta akun guru sama operator dulu. Oh, minta akun guru. Nanti ibu buka email ibu, biar aktivasi dibuka pakai akun yang belajar itu. Minta dulu ibu ke operator dulu. Oh gitu. Iya. Akun guru. Kalau akun belajar saya udah punya akun guru, beda lagi. Sama itu. Oh itu. Iya. Oh udah punya, kirain dulu. Ini udah punya. Oh, passwordnya tapi sudah tahu. Udah. Oke, coba masuk dulu Bu. Jadi login aja dulu ini. Internet. Spasi, pakai spasi. Nyanko spasi sense. Nah ini internet. Oh pakai internet ibu, iya. Oh kalau di net ini ada. Ada. Apa? Ada, coba dibuka. Apa di Skopi apa? Ada ini boleh. Uang kegiatan juga boleh. Apa? D besar 15 huruf kecil Kominfo 2022. Ibu udah bisa anaknya? Udah bisa, alhamdulillah. Ya si survei, ya asesmen ya. Ibu buka email dulu ya. Email yang ini kan? Iya itu, iya. Ini baterainya lagi nggak ini, lagi muter-muter dulu. Iya lagi loading sinyalnya. Maaf. Iya sinyal. Ya, tunggu dulu ya. Bun, hari Kak, ya silakan. Sinyalnya belum?
berbarengan ya sama Iya, ya. bareng. Nggak apa-apa. Pakai yang satu lagi juga boleh, Bu. Ininya Pakai ya. ruang kegiatan.